Dan hari ini Bapak Ibu, di ruangan ini kita mendapat kehormatan. Kita mendapat kehormatan yang luar biasa karena seorang guru bagi saya. Dan guru kita semua pendiri, CEO dan pemilik dari Python. Tak berlama-lama kita panggilkan guru kita semua Bapak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih. Tepuk tangan buat saudara semua. Calon bukan miliarder, calon triliuner. Samain aja di otak kita pun, samain kayak orang-orang nggak apa-apa. Di otak kita itu samain, harus ada duit. Jadi di otak kita tuh duit harus. Cuman tambahin Allah gitu. Udah di otak kita itu mobil bagus, udah harus mobil bagus. Tanam di otak kita, pokoknya kita mesti punya mobil bagus. Tapi ditanam juga Allah supaya otak kita nggak rusak. Mobil bagusnya itu kita ambil buat siapa? Buat Allah. Jemput ustaz, jemput penceramah, mengkhidmati tamu. Ngajak jalan-jalan anak yatim, makan 10 orang tapi mobilnya Alphard, kan keren. Memuliakan, bukan buat sombong. Udah, bismillahirrahmanirrahim. Enggak apa-apa kok, Allah sendiri saja bilang kok, Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati. Jadi jangan musuhin dunia. Dunia itu harus kita ambil supaya kemudian kita bisa bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Saya percaya nih, nanti kita bakal bikin acara serupa tapi di Istanbul. Dan sorry, pesawatnya dari Kampung Ketapang. Bandara Ketapang Internasional. Insya Allah lah. Jadi kalian, kita harus punya mimpi. Susah Pak, kita susah menjadi orang yang mencari dunia kalau kita tidak punya mimpi. Punyalah mimpi, jangan sampai enggak. Bagaimana mendeskripsikannya? Harus ada deskripsi, itu harus ada. Lukisannya harus ada. Formatnya kudu ada, gambarnya harus ada. Misal, Anda pengen dunia, tapi Anda nggak punya gambaran yang mau rumah kayak apa, Anda nggak ngerti. Yang gede, cuman saya bilang, membedakannya apa dengan orang lain yang tidak punya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bedain ketika kita gambar rumah yang besar, di dalamnya ada mushola pribadi. Buat kita berduaan sama Allah di tengah malam. Di dalamnya ada rumah tahfiz. Nggak tanggung-tanggung. Yang kita gambar rumah tahfiznya dengan kira-kira muatan 100 anak yatim. Keren. Ya nggak? Kita bikin ruang tamu. Tapi ruang tamunya sekalian kafe. Iya, insya Allah. Insya Allah kalau udah ada gambarannya, insya Allah. Anda mau jalan-jalan, Anda nggak punya gambaran, mau jalan-jalan kemana? Terserah Allah aja lah. Ya enggak begitulah, ditargetin aja. Insya Allah nih, dalam waktu dekat, kita harus nyampe dulu nih, haji dan umroh. Udah haji itu tidak pakai kuota. Haji itu tidak pakai nomor. Haji itu tidak pakai daftar tunggu, nggak ada. Anda besok 2019 mau pergi haji, tinggal jalan kok. Tinggal jalan, murah. 250 juta aja. Murah, bilang murah coba. Bilang murah coba. Bilang sekali lagi, murah. 250 juta, cash langsung berangkat.
Murah bilang, saya ambil 5 Ustadz. Saya ambil 6 Ustadz. Gitu. Istri 1, anak 2, ya enggak? Hah? Mertua sisanya. Orang tua sisanya. Anak 3 berarti 17. Ada dulu gambarannya, begitu ada gambarannya, berangkat. Makanya Allah tidak menafikan dunia. Enggak, Allah tidak bilang begini, sudah, kamu enggak usah mikirin dunia. Enggak Pak, disuruh wabtaghi fima atakallahu darul akhirata wala tansa nasibaka minad dunya. Apa kata Allah? Jangan kamu lupakan karena kamu hidupnya di dunia. Insyaallah ya, makasih atas kebersamaannya Pak Ngudi, Pak Daud semua. Terima kasih. Asalnya semula insyaallah akhir Oktober kita sudah mengantongi izin transfer dana. Qadarullah alhamdulillah Allah masih menguji kesabaran kita. Makanya kemarin acara Petren Vaganza saya geser dengan izin Allah ke 2019. Kenapa? Karena khawatir persoalan ini. Kita ngitung bahwa mungkin akan ada keterlambatan. Karena pesan saya juga kepada kawan-kawan BI. Dan kawan-kawan BI juga berpesan kepada saya. Bahwa Petren tidak boleh gagal. Petren tidak boleh ada cacatnya. Petren tidak boleh jelek. Petren itu dikasih izin bukan karena yang mengajukan Yusuf Mansur. Tapi Petren dikasih izin karena memang Petren akan menjadi pemenang di tanah air. Nah, insya Allah mudah-mudahan pertengahan November izin transfer dana udah bisa turun dan diumumkan. Kita umumkan ke seluruh masyarakat tanah air dan mancanegara. Ya, dengan begitu nanti Petren sudah menjadi digital bank. Petren ke Petren bisa transfer. Antar pengguna, antar mitra bisa saling kirim dan nerima. Nanti dari Petren ke semua bank. Dari semua bank ke Petren. Nah, yang berikut nih. Dalam dan luar negeri. Wah. Bos, saya tanya. Di mana Anda bisa buka bank dengan hanya 10 jutaan rupiah? Enggak ada. Kayak budak juga enggak ada. Belum beli tanahnya, belum beli gedungnya, belum operasionalnya, belum SDM-nya. Bahkan dengan yang basic saja ratusan ribu rupiah saja, Anda sudah jadi bank. Karena cabangnya Petren adalah diri Anda sendiri. Bahkan yang tidak punya duit pun bisa kita fasilitasi kan. Dengan Petren Imani, habis itu masuk gelanggangnya dan jadilah pebisnis. Saya kasih ilustrasi, mungkin gak pada ngerti, cuman teriak tapi gak paham. Itu apaan sih? Karena yang lainnya, yang ikut, gitu. Tapi habis itu, tadi apaan? Begini bos, pertengahan November, siapa yang punya kartu ATM? Ada yang punya kartu ATM? Pertengahan November, masuklah ATM dimanapun ATM itu ada. Punya siapapun ATM itu, masuk. Kemudian, klik, pencet, tombol transfer. Nanti lihat di daftar seluruh bank yang ada di tanah air, di dalamnya ada Petren. Keren Pak, alhamdulillah. Hari gini ada anak bangsa yang tidak ada 1 rupiah pun modal dari asing. Tidak ada 1% saham pun yang dijual. Lalu kemudian kita punya nama, ada di tengah namanya BCA, di tengah namanya Mandiri, di tengah namanya BNI, di tengah namanya Penin, di tengah namanya CIMB, di tengah nama-nama bank yang lain. Tiba-tiba ada Petren dengan bangganya. Alhamdulillah. Bos, pertengahan November dengan izin Allah mudah-mudahan tidak ada halangan lagi. Siapa yang terbiasa pakai mobile banking? Siapa? Ada?
Mulai pertengahan November, buka aplikasi mobile banking manapun. Manapun. Kemudian klik menu transfer. Lalu iseng cari, adakah Petren di sana? Ternyata bukan cuman ada nama Petren, tapi ada nama Anda semua. Kita udah sampai sini. Kita sudah sampai perjalanan ini, luar biasa. Saya kasih ilustrasi lagi. Arab Saudi dan Indonesia. Indonesia dan Arab Saudi. Arab Saudi baru satu negara di mana ada begitu banyak saudara kita ada di sana, betul? Pengen tahu ada berapa rupiah yang keluar dan masuk dari Indonesia ke Saudi? Bukan duit haji, bukan duit umroh, tapi duit bulanan para tenaga kerja Indonesia yang ada di sana. Pengen tahu? 54 triliun rupiah. Sebulan loh, Pak. Nanti informasinya saya dalamin ya. Sebulan atau setahun. Let's say, katakanlah setahun 54 triliun. 54 triliun itu sekarang yang menikmati orang lain. Ayo bilang. Hari ini kita ikut menikmati. Takbir. Pengen tahu berapa gedenya 54 triliun? Sorry to say. Kalau 5 triliun saja. 5 triliun saja. Lalu masing-masing TKI, TKW mengirimkan ke kampungnya masing-masing 2 juta saja. Berarti 5 triliun dibagi 2 juta. Saya sudah perlu kalkulator. Ada yang bisa bantu saya? Coba, 5 triliun. Wah, ini enggak berapa nolnya Pak Ustadz? Oh, lagi live. Mana? Ada? Sini. Yang punya handphone. Sini. 5 triliun. Wes, nol piro? 5 triliun. Ya sini. 5 triliun sudah. Mana coba sini saya lihat. Ribu, juta, miliar, triliun. Siap. 5 triliun dibagi ya. Dibagi 2 juta. Ya, sama dengan perhatikan ada 2.500.000 transaksi. Mas, sini dulu. Mau kemana? Oke, sekarang kaliin saja, misal 50.000. 50.000, oke? 125 berapa tatar? Banyak. 125 miliar. Allahu Akbar. Sorry Pak. Itulah kuenya Pak. Itu baru 50.000 loh Pak. Dan transaksinya baru kita hitung average rata-rata 2 juta. Sudah 125 miliar kuenya Pak. Dan jangan lupa itu baru Arab Saudi. Dan kita baru ngitung 5 triliun. Padahal 1 tahun di Indonesia keluar masuk duit yang seperti itu 1.800 triliun rupiah. Masa kita nggak ambil bagian? Masa kita nggak mencicipi? Masa kita tidak menikmati? Masa kita tidak memiliki? Jangan lupa saya bilang tadi, itu baru 5 triliun. Dan baru ngitung Arab Saudi. Padahal satu dunia. Di mana ada orang Indonesia? Di seluruh dunia ada orang Indonesia. Dan mereka bertransaksi besok dengan Petren. Saya udah nulis satu tulisan tapi nggak tega saya nyebarin. Kenapa saya melihat teman-teman siap atau tidak? Karena memang angkanya ngeri. Ngeri angkanya. Pakai hak. Nih ya, yang atas ya, yang atas. Masya Allah, tepuk tangan buat yang atas.
Kita kan tahu ya, kalau transfer antar bank kena cas, betul tidak? Berapa kena casnya per sekali transfer? 6.500 rupiah. Nih kita lihat ya, betapa hebatnya Anda semua. Organisasi, kelompok, perkumpulan, perusahaan yang namanya Petren, betapa hebatnya. Besok kita semua akan menyumbang buat negara Republik Indonesia penghematan minimal 24 triliun rupiah. Bos, jangan lagi nanya nanti saya dapat apa. Enggak, banggalah mengatakan kepada orang lain, kami menyumbang 24 triliun rupiah dan itu minimal. Sekarang pertanyaannya, dari mana? Begini bos, sederhana. Kita berjuang bersama-sama. Kita Petren ini, akhir Desember 2018, mudah-mudahan masih ada waktu. Kita kerja sebulan setengah pasca nanti izin transfer dana turun. Kita berjuang. Mudah-mudahan akhir Desember, tanggal 31 Desember 2018 kita berdoa. Mudah-mudahan ada 10 juta pengguna Petren. Oke, dari situ kita bermula. 10 juta anggota Petren saling bertransaksi. Bila kemudian transfernya ke rekening yang berbeda, kan Petren bisa ke semua bank, dari semua bank bisa ke Petren. Oke? Nah, tapi kalau transaksinya antar bank sendiri, kira-kira kena biaya apa tidak? Antar bank, antar BCA, antar Mandiri, antar BRI, antar BNI, antar CIMB, antar Danamon, antar Penin, antar satu bank yang sama, kena cas atau tidak? Sekarang kita hitung. Kalau kemudian tidak kena cas dan 10 juta orang itu bertransaksi dengan Petren to Petren, dari Petren ke Petren, maka kita bisa menghemat 65 miliar rupiah satu hari. Udah, besok kamu jangan nanya aku dapat apa. Kamu harus bangga. Kalian jangan nanya lagi aku bakal dapat apa. Kalian harus bangga. Segitu loh penghematan yang Anda bisa berikan kepada Indonesia. 65 miliar sehari itu, kalau dikali 365 hari, itu sama dengan 24 triliun. Allahumma sholli ala Muhammad. Anda geleng-geleng kepala, karena Anda baru tahu hari ini. Puluhan tahun itu hilang. Ayo, baru tahu kan? Baru paham kan? Anda geleng-geleng. Iya bener, nggak paham juga. Iya bener, Masya Allah sampai segitu Ustadz. Bos, bank hadir di Indonesia udah di tahun 88 bos. Tahun 88 bank terbuka. Sejak saat itu kemudian sampai hari ini kita udah nggak bisa ngitung lagi bank ada berapa, betul? Sementara satu demi satu kemudian diambil oleh asing, betul? Korea sama kita udah 2-0. Korea sama kita udah 2-0. Udah 2 bank Indonesia diambil oleh Korea. Kita udah 2-0. Besok kita kick balik. Semua yang udah dijual-jual kita beli ulang. Bos. Angka tadi masih coming soon buat kita. Angka tadi masih upcoming buat kita. Angka tadi masih future buat kita. Tapi yang sesungguhnya terjadi, angka itulah yang sudah berpuluh-puluh tahun hilang. Betapa bodohnya Anda semua. Betapa bodohnya saya. Betapa bodohnya kita semua. Gara-gara kita nggak ngerti, gara-gara kita nggak paham ekonomi, kita sampai segitu bodohnya. Puluhan tahun duit keluar dan masuk di depan kita dari kantong kita, tapi nggak ada yang paham
Akhirnya kita tetap miskin, kita tetap bodoh, kita tetap berbelakang. Makanya insya Allah Petren adalah kendaraan yang Allah berikan kepada kita. Buat kita maju semaju-majunya. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi wa ala alihi. Saudara, kalau saudara jadi saya, mungkin saudara juga tidak bisa tidur tenang sebelum kemudian kita menyelesaikan semua PR-PR ini. Saudara baru tahu sedikit saja. Saya yakin saudara baru tahu sedikit hari ini. Sebagian yang punya rasa nasionalisme pasti sudah akan bergemuruh. Iya benar. Benar itu. Saya tanya sama seorang satpam yang tidak ngerti apa-apa. Maaf ya, bukan berarti kita mendiskreditkan satpam supaya saya tidak dilaporin ke Mabes Polri. Dikit-dikit lapor, dikit-dikit lapor. Ada satpam nih, kita tanya sama dia. Assalamualaikum Pak Satpam. Waalaikumsalam. Punya duit di bank? Punya Pak Ustadz. Berapa? Paling gopek. Betul nggak? Paling 500.000. Dia lupa. Ada 7 juta buruh seperti dia. Ada 7 juta orang kecil seperti beliau. Ada 7 juta orang kayak kita ini. Yang kalau duitnya 500.000 Pak sebulan Pak. Duit mati Pak. Itu 3,5 triliun. Begitu dengar 3,5 triliun. Si satpam langsung siap. Betul juga Pak Ustadz. Jadi duit kami ini 3,5 triliun. Betul Pak. Duit Bapak 3,5 triliun. Sementara tetap Bapak dipotong. Tiap bulan dipotong. Dipotong admin bos. Lu 5 tahun gak pernah ngecek lu punya duit. Begitu tahun ke-6. Yakni bulan ke-61 lu masuk ATM. Begitu muncul di layarnya apa? Bos, duit habis bos. Belum lagi duit hari ini akan berbeda dengan 5 tahun yang akan datang. 500.000 hari ini mungkin akan jadi sesuatu. Atau 500.000 5 tahun yang lalu akan jadi sesuatu. Tapi hari ini udah gak jadi sesuatu. Sedangkan kalau duit itu di tangan orang. Dan orang menggabungkan duit itu. Namanya Money United. Jadi 3,5 triliun. Dan 3,5 triliun itu banyak. Jadinya tuh banyak. Pesawat 737-300 Jakarta Semarang, Semarang Jakarta kalau kita beli yang second dan di refurbish, di renew itu Pak cuman 100 miliar kurang lebih. Lah kalau 3,5 triliun berarti 35 miliar Pak. Sriwijaya pada saat beliau belum mengupdate pesawat-pesawatnya itu cuman punya 40 yang seperti itu. Artinya apa? Seorang satpam dengan dia bersatu, dia tiap bulan bisa beli perusahaan pesawat, Pak. Bukan beli pesawat, tapi perusahaan pesawat. Tapi itu tidak terjadi. Kenapa? Karena kita sendiri-sendiri. Hari ini, Petren dengan izin Allah mempersatukan kita. Besok kita udah dipesan oleh BI. Ustadz Yusuf Mansur, siap ya masuk tol? Siap Pak. Besok 10 juta pengguna Petren. Lalu duitnya tiap bulan 2 juta aja. 2 juta aja tiap bulan. Buat bayar listrik, bayar anaknya SPP, jajan sana sini, semua kita QR-in. Semuanya kita pakai QR, semuanya cashless. Kita bayar kebersihan, bayar iuran RT, iuran RW. Kita bayar pulsa, bayar air pakai Petren 2 juta saja. Maka dalam 1 bulan kita akan punya duit 20 triliun rupiah. Dan saudara, inilah kebanggaan saya buat Anda semua. Inilah kebanggaan saya yang saya share menjadi kebahagiaan Anda semua. Kenapa? Karena duit 20 triliun itulah sebenarnya yang sudah dikelola orang berpuluh-puluh tahun. Sudah dikelola orang berpuluh-puluh tahun. Buat kita baru akan datang. Buat kita baru masa depan. Buat kita ini nanti. Tapi buat orang-orang angka itu sudah berpuluh-puluh tahun. Mereka mengelola duit kita.
ada duit masjid di sana, ada duit madrasah di sana, ada duit guru-guru di sana, ada duit karyawan-karyawati di sana, ada duit buruh di sana. Besok duit itu kita satukan, kita yang punya, kita yang kelola. 20 T bos, 20 T sebulan. Berarti kalau setahun 240 triliun. Jangan lupa, saya baru ngitung 10 juta orang. Bagaimana kalau kemudian 60 juta orang? Karena menurut data statistik, orang middle Indonesia saat ini, ukuran middle, menengah, itu apa? Ukuran menengah itu handphone 2. Kalau di rumah ada makanan, dia tetap beli keluar pecel lele. Itu udah middle. Mati lampu, dia geser ke hotel, itu udah middle. Dia punya motor satu-satu, itu udah middle. Orang middle di Indonesia, itu 60 juta orang. Spending money-nya rata-rata 5 juta. 5 juta itu berarti 300 triliun. Bertambahlah nampak bodohnya kita. Kita yang punya duit, mereka yang mempersatukan. Kita yang punya duit, mereka yang kelola. Katakan bersama-sama, hari ini. Kita yang punya dan kita yang mengelola. Takbir. Asik udah ini. $300 triliun loh Pak Bang Udi. Pak Daud, 300 triliun sebulan loh. Hah? Berarti 1 tahun 3.600 triliun. Kalau sudah begitu judulnya apa? Udah nggak usah nanya milik ente apa. Anda yang pengelola kok. Mau nanya apa? Ente yang punya kok. Bukan tidak mungkin di tangan Yusuf Mansur dan kita semua. Buat pengguna Petren masuk tol aja. Nggak usah bayar. Orang yang punya kok bayar. Ngawur aja. Hah? Betul tidak? Ketika kita masuk pesawat, masuk aja. Pesawatnya kita yang punya. Udahlah, insya Allah kita akan buktikan. Bener-bener omongan kita nggak ada yang palsu. Omongan kita nggak ada yang bohong. Omongan kita nggak ada yang sekedar impian. Omongan kita nyata. Bahkan besok Messi saya bilang cium tangan. Messi cium tangan. Real Madrid, Barcelona, semua pemainnya cium tangan. Kenapa? Anak buah gua dia cium tangan. Tapi yang begini nih hanya bisa dicapai jika senyumannya seperti Anda semua pada hari ini. Hari ini senyumannya Anda semua yang akan membawa insya Allah Petren pada posisi on the top. Insya Allah. Tentu saya ingatkan, transisi besok pasti akan ada gejolak. Transisi besok pasti akan ada friksi. Transisi besok pasti akan ada pertanyaan. Pak, hari ini Pak, perusahaan mana yang bisa memenuhi regulasi? 1, Kementerian Perdagangan dan APLI. Pada saat yang bersamaan dia harus memenuhi regulasi siapa lagi? DSN MUI. Pada saat yang bersamaan dia harus memenuhi regulasi siapa lagi? BI. Pada saat yang bersamaan dia harus memenuhi regulasi siapa lagi? OJK. Hari ini perusahaan itu dititipkan kepada Petren. Semoga Petren bisa menjembatani semua regulasi. Karena itulah saya butuh Anda semua. Trust me. Percaya saya. Saya tidak akan mengecewakan Anda semua. Insya Allah. Sebagai calon presiden yang akan datang. Udah insya Allah. Pokoknya insya Allah mudah-mudahan. Karena duit itu kita kelola sendiri. Betul nggak? Ya sudah Pak, 300 triliun sebulan Pak. 300 triliun sebulan Pak. Floating money kosong 40%. Berarti 120 triliun yang bisa kita gelontorkan buat orang-orang miskin. 120 triliun kita bisa gelontorkan buat orang-orang susah. Kamu susah, tapi kamu mau dagang tidak? Kalau mau dagang tuh, ada 10.000 gerobak yang aku bikinkan. Yang kami bikinkan, 10.000 gerobak ini. Kamu yang dagang.
Kamu tidak usah ngasih kelebihan. Kamu pulangin aja duit yang kami kasih bulanan. Kelebihannya kamu kasih anak-anak yatim. 10.000. 10.000 tuh murah, Pak. Satu gerobak paling mahal 5 juta, Pak. 10.000 tuh baru 50 miliar, Pak. Lah duit kita 120 triliun. Kebanyakan kita sampai garuk-garuk kepala. Ini kemana lagi nih, ngabisinnya kemana ini? Iseng, betul nggak? Saya sudah membayangkan, sudah membayangkan di ruang tamu saya. Di ruang tamu saya, Presiden Amerika. Assalamualaikum Pak Presiden, siap. Ada tamu, siapa? Presiden Amerika. Mau apa dia? Biasa, ngutang lagi. Mau top up katanya. Ayo ikutin saya. Kemarin, dulu, kita yang ada di ruang tamu dan bosnya ada di ruang dia. Besok, dia yang ada di ruang tamu kita. Kita kasih teh sama madu. Betul nggak? Udah kita terus masa di ruang tamu. Masa kita terus bikin proposal. Boleh enggak, boleh enggak, boleh enggak. Jangan, besok tuh Tiongkok yang harus datang ke kita. Kalau Indonesia datang ke Raja Salman biasa. Tapi Raja Salman datang ke kita. Asik. Luar biasa. Assalamualaikum Ustaz Yusuf Mansur. Kefal hal. Apa kabar Yusuf Mansur? Baik ente, baik. Raja Salman sebelum nanya saya tanya dulu beliau. Salman tuh singkatannya apa? Salim Mansur. Raja Salman Masya Allah, mudah-mudahan Allah berikan beliau panjang umur. Allah hindarkan beliau dari segala fitnah. Tapi posisi kita norak. Posisi kita di Saudi norak. Kita dikenal bangsa pengirim TKW. Hah? Tapi besok Pak, Saudi masuk ke daftar 10 negara-negara penghutang terbesar dengan Indonesia. Keren kan? Keren. Siapa nanti yang bertanggung jawab ngebersihin Masjidil Haram dan Masjid Nabawi? Petren. Udah kita yang bayar, betul nggak? Dulu grupnya Osama bin Laden. Osama bin Laden Pak, Masjidil Haram segede gitu, 1 real. Saking kayanya tuh grup bin Laden. Bukan Osama yang ono ya. Osama bin Laden. Itu 1 real. Besok insya Allah kita juga bisa seperti itu. Pak, 10 juta orang. Kita targetkan akhir Desember 2018 yang memakai Petran Imani. Apalagi kemudian bisa upgrade ke signature dan lain sebagainya. Kita target 10 juta. Kenapa? Besok kita cashlessin. Kalau udah cashless semuanya pakai Petran Pak. Saya nggak bohong. 24 triliun itu hematnya. Hari ini kita udah dicuri, tapi karena nggak ada yang berasa aja. Nggak berasa. Kita ngirimin adik kita ke Malang, banknya beda, potong. Tapi kita anggap itu hal biasa. Kena admin, kena top up bayar, kita anggap itu biasa. Besok nggak ada Pak, kita top up ke diri kita sendiri aja. Nggak ada cerita bayar-bayar, udah bayar pakai sholawat aja loh. Betul tidak? Alhamdulillah, makasih ya. Tepuk tangan saya lagi buat Anda semua. Pak Ngudi, Pak Daud dan semua teman-teman leader, star leader, blonde leader dan lain-lain sebagainya, saya langsung pamit ya. Istri saya sudah nungguin. Alhamdulillah, mudah-mudahan sukses semuanya. Ya. Konsentrasi acara, tidak usah ada yang ngejar saya, tidak usah ada yang salaman, tidak usah ada yang foto. Insya Allah ada waktunya nanti, insya Allah mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Terima kasih buat semuanya, lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Di acara Champions Day ini yang diselenggarakan oleh Quick Support System, kita kedatangan UGM Bapak Ibu hari ini ya, luar biasa.